warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Ajeng Afitaloka. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan ketenagakerjaan atau disebut pengangguran. Kompetensi dasar materi kita pada hari ini adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian pengangguran. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis-jenis pengangguran. Lalu yang ketiga, mengidentifikasikan dampak pengangguran. Lalu yang keempat, mengidentifikasikan upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Tujuan pembelajaran kita adalah, pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian pengangguran. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengidentifikasikan dampak pengangguran. Lalu yang keempat, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengidentifikasikan upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Apakah anak-anak semua sudah mengetahui apa itu pengangguran? Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pengangguran. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pengangguran, simaklah ilustrasi berikut ini. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Itulah yang disebut dengan pengangguran. Pengangguran itu ada jenis-jenisnya, yaitu pertama, ada pengangguran terbuka. Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja, sehingga tidak dapat bekerja. Di sini misalnya ada lulusan teknik mesin belum mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang belum sesuai dengan jurusannya. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung. Yang dimaksud dengan pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitas rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Misalnya, seseorang dengan gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru, seharusnya bekerja menjadi pengacara, hakim, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pengangguran siklikal. Yang dimaksud dengan pengangguran siklikal adalah mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan menghentikan karyawan.
Contohnya, seperti turunnya permintaan busana menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Yang keempat, ada pengangguran struktural, yaitu kondisi ini disebabkan adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya, masyarakat ingin bekerja di sektor industri, sulit bekerja karena terbiasa di sektor perkebunan, sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri. Yang kelima, yaitu pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini terjadi karena adanya kendala informasi, waktu, maupun jarak geografis. Yang kelima adalah pengangguran teknologi, yaitu adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin. Perusahaan lebih memilih tenaga mesin daripada tenaga manusia karena lebih cepat dan mudah. Yang ketujuh, ada pengangguran musiman, yaitu adanya musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Contohnya, ketika musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. 8, yaitu setengah menganggur, merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, kurang dari 35 jam dalam seminggu. Karena setengah menganggur, sehingga penghasilan pun tidak mencukupi. Itu ada dampak pengangguran. Semakin banyak pengangguran di suatu negara akan memberikan dampak negatif, yaitu seperti terhadap perekonomian negara. Pengangguran akan memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, dan akan menambah hutang yang dimiliki negara. Lalu yang selanjutnya ada terhadap masyarakat. Menjadi pengangguran tentunya berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatkan kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, dan keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan. Di sini ada beberapa kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Yang pertama, ada wajib belajar 9 tahun. Karena pendidikan itu sangat penting untuk memberikan ilmu pengetahuan, maka dari itu pemerintah memberikan program wajib belajar sampai 9 tahun. Ada yang disebut dengan program padat karya. Apa sih yang dimaksud dengan program padat karya ini? Yaitu kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Nah, tadi ketika pekerjaan sudah menggunakan mesin, maka banyak orang yang di PHK dan menganggur. Maka dari itu pemerintah mengadakan program padat karya. Ada pelatihan kewirausahaan. Ini untuk mendongkrak wirausaha. Program ini melibatkan penanaman dan pengembangan keterampilan wirausaha pada orang yang tertarik untuk menjadi wirausaha. Misalnya, setelah lulus kalian ingin menjadi wirausaha, tetapi ilmu yang dimiliki belum cukup. Pemerintah akan mengadakan seminar-seminar untuk para wirausaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga ada program transmigrasi, merupakan program yang dibuat pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah padat penduduk
atau kota ke daerah lain atau desa di wilayah Indonesia. Seperti sekarang ini, PNS ditempatkan di daerah agar adanya pemerataan. Jadi orang-orang yang memiliki keterampilan dan pendidikan bisa ikut membangun daerah-daerah seperti di desa. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Untuk upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Biasanya di daerah-daerah untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, di sini pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan. Itulah beberapa kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Untuk pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Pelajari terus materinya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.